Bab 221. Nicole menarik tangannya kembali, tanpa berkedip. Dia memperhatikan saat Jared memutar knob di kabin, dan tak lama kemudian cahaya hangat dan nyaman memenuhi kabin. Jared memandangnya dengan ekspresi sedih sekilas di wajahnya. "Apakah kamu lelah hari ini?" Dia bertanya dengan suara lembut. Nicole bingung kenapa dia menanyakan pertanyaan seperti itu. Tapi mengingat berapa lama dia tidur, dia mungkin mengira dia belum cukup istirahat sebelumnya. "Saya baik-baik saja. Di mana Zeke?" Ada sedikit kegugupan di mata Jared saat mendengar nama itu. "Maksudmu laki-laki yang bersamamu?" Dia bertanya dengan lemah. Nicole menyadari dia belum memperkenalkan mereka berdua satu sama lain, tapi sepertinya itu tidak perlu. Dia menganggukkan kepalanya pelan, menatap mata Jared seolah dia bisa melihat menembus. "Dia seharusnya ada di sebelah." "Aku tidak begitu yakin." Jared tersenyum, menyembunyikan pikiran yang meresahkan itu dalam benaknya. Mata Nicole tidak curiga apapun. Dia hanya mengangguk dan menunggu dengan tenang hingga pesawat mendarat. Jared tersenyum lagi saat melihat reaksinya. Ia tak segan-segan mengeluarkan alat komunikasi khusus dan berkata kepada lawan bicaranya di seberang sana, "Datanglah ke Bandara Sanjoto untuk menjemput putramu." Orang di seberang sana sepertinya membalas mengatakan sesuatu, jadi Jared meletakkan perangkatnya dan duduk tanpa mengatakan apapun. Nicole memandangnya dan mendapati bahwa dia sedang menatapnya dengan tatapan penuh perhatian. "Apakah kamu dan Zeke dekat satu sama lain?" Dia akhirnya bertanya. Nicole menggelengkan kepalanya, dia dan Zeke telah bekerja bersama secara online selama beberapa tahun, tetapi mereka tidak benar-benar mengenal satu sama lain secara langsung. Jared tidak berkata apa-apa lagi. Saat pesawat mendarat, dia berdiri dan tersenyum pada Nicole. "Ayo pergi," katanya. Nicole mengangguk dan berdiri. Zeke tetangga sudah datang dan ingin memanggil nama kodenya yaitu Lucifer. Namun ketika dia juga melihat Jared di sana, dia langsung mengoreksi dirinya sendiri. "Nicole, aku punya penemuan besar." Dia kemudian mencoba mengatakan sesuatu dengan penuh minat, tapi kemudian dia melihat Jared setengah tersenyum dan terdiam. Segera setelah dia memutuskan untuk memberitahu Nicole tentang penemuannya secara langsung. Dia tidak ingin pria yang mengancamnya mendengarnya. Dia hanya akan mengutak-atik komputer yang dianggapnya paling canggih. Dengan mengingat hal ini, Zeke mendengus ke arah Jared dan turun. Nicole melihat ini dan mengangkat alisnya, lalu kembali menatap Jared. Jared memahami isyarat itu dan memasang wajah polos. "Aku tidak melakukan apapun padanya. Kamu melihatnya," katanya, hampir berbisik. Nicole membuang muka, dan keduanya berjalan berdampingan, mengikuti Zeke dari belakang. Saat mereka berjalan menuju pintu keluar kabin, semua pramugari membungkuk kepada Jared. Kapten Mecraunian dan kopilot, yang jauh lebih tinggi dan berdiri di kedua sisi pintu keluar, membuat Zeke, yang berjalan di depan, terlihat jauh lebih pendek. Mereka membungkuk hormat saat melihat Jared datang, namun tatapan menghina ke arahnya tak luput dari tatapan tajam Nicole. Nicole memandang mereka dengan acuh tak acuh. Zeke berlari keluar kabin dengan semangat, karena terlalu bersemangat untuk kembali ke tanah air. Namun yang mengejutkan, ia langsung terbakar begitu turun dari pesawat. Zeke melihat dua pria berotot, satu di kiri dan satu lagi di kanan, menggendongnya, dia berteriak kepada Nicole, "Tolong aku." Bab 222. Melihat Zeke ditangkap, mata Nicole memancarkan pandangan dingin. Dia mengirimkan tendangan terbang ke lengan salah satu pria yang menahan Zeke, gerakannya secepat angin puyuh. Jared tidak menghentikan Nicole tetapi memberikan tatapan peringatan pada kedua pria itu. Awalnya dia ingin kalah dengan sengaja setelah menerima peringatan Jared, tapi ekspresinya tiba-tiba berubah ketika Nicole tidak menahan pukulan apapun. Melihat tendangan Nicole telah tiba, dia langsung berhenti berniat untuk melawannya secara langsung. Dia melepaskan Zeke dan mundur dengan ekspresi serius di wajahnya. Nicole segera mengubah taktiknya. Sambil membalikkan tubuhnya ke udara, dia menghantamkan tangan kanannya ke arah orang kedua yang menangkap Zeke. Laki-laki kedua, yang awalnya mengejek pasangannya karena mundur begitu cepat ketika gadis itu menyerang, menghindar lebih cepat dari laki-laki pertama ketika Nicole datang ke arahnya dengan sebuah pukulan.
Intuisinya selama bertahun-tahun berlatih bela diri mengatakan kepadanya bahwa jika dia tidak menghindari pukulan ini, dia bisa menjadi lumpuh. Kedua pria itu menatap Nicole tanpa sedikit pun rasa jijik di mata mereka sekarang. Mereka berdua mewaspadainya. Dia bukanlah lawan yang bisa mereka anggap enteng. Jika tidak hati-hati, mereka bisa dipukul hingga menjadi bubur. Jared memandang dengan sedikit keterkejutan di matanya, karena ini adalah pertama kalinya dia melihat Nicole berkelahi. Siapapun yang mengetahui satu atau dua hal tentang seni bela diri dapat mengetahui bahwa setiap gerakan yang dilakukan Nicole sempurna dan tepat sasaran. Dia bukan seorang amatir yang tidak berpengalaman. Tangan dan kakinya stabil. Rupanya, dia telah menjalani pelatihan profesional. Namun gerakannya aneh, tidak dibatasi oleh gerakan pencaksilat tradisional, melainkan selalu berubah dengan serangan dan pertahanan terukur. Dia tahu apa yang dia lakukan. Nicole menarik Zeke ke belakangnya dan menatap kedua pria itu dengan mata dingin. Siapa kalian berdua? Dia dapat melihat bahwa mereka tidak bermaksud menyakitinya. Kedua pria itu ragu-ragu sejenak, lalu mereka berdua kembali menatap Volkswagen Phaeton hitam sederhana di belakang mereka. Sepertinya ada seseorang yang penting di dalam mobil. Nicole menyipitkan matanya ke arah Volkswagen Phaeton. Ia tahu, orang yang mengendarai mobil jenis ini di Sanjoto pasti tidak serendah yang terlihat di permukaan. Orang tersebut keluar dari mobil seolah-olah dia telah melihat apa yang terjadi. Zeke bersembunyi lebih jauh di belakang Nicole. Bantu aku, Nicole. Nicole memandang pria itu, usianya sekitar 40 tahun. Tegak, berpenampilan kekar, tingginya sekitar 6 kaki 2 inci. Dia tampak seperti seseorang yang telah lama memegang posisi penting dengan aura alami. Otoritas. Ketika Nicole memandang pria itu memandang Nicole. Ia memiliki penglihatan yang tajam dan sekilas dapat mengetahui bahwa Nicole bukanlah gadis biasa, dilihat dari dua gerakan yang dilakukannya. Dia menatap dingin kedua orang yang dia kirim untuk menculik Zeke. Sebagai dua anak buahnya, dia merasa malu dengan tindakan mereka, yang mundur tanpa perlawanan, hanya untuk diintimidasi oleh seorang gadis kecil. Tapi yang membuatnya semakin marah adalah Zeke. Dia memandang Zeke yang bersembunyi di belakang Nicole dan berkata dengan suara dingin, "Cepat, Zeke." Telah. Nicole memandang pria itu dan mengerutkan kening. "Mari kita bicara seperti pria sejati, Tuan." Pria itu memandang Nicole dengan tatapan penuh arti. "Apakah kamu bersikeras melindungi bocah nakal ini?" Nicole menatapnya tanpa rasa takut di matanya. "Jika kamu bersikeras bersikap kasar seperti ini, maka ya." Zeke telah mengikutinya selama 2 hari, dan dia tidak bisa membiarkan seseorang membawa Zeke pergi tanpa mengetahui apa yang telah terjadi. Bab 223. Pria itu menggaruk dagunya dengan penuh minat, mengetahui bahwa Nicole mungkin telah menemukan sesuatu. "Bukan tidak mungkin bagiku untuk bersikap lembut padanya, tapi kamu harus melawanku." "Apa?" Zeke berseru dalam benaknya tak percaya. Bahkan Jared mengerutkan kening. "Ini tidak perlu," katanya lemah. Pria itu sepertinya mendengar sedikit ancaman dalam suara Jared dan menggaruk lehernya ketakutan, namun karena sifat agresifnya, dia tidak akan melepaskan Nicole. Dia tidak berani menatap Jared, tapi saat dia menghadapi Nicole, suaranya tegas, terdengar percaya diri. Bagaimana dengan itu? Nicole melihat keagresifannya tetapi tahu dia tidak punya niat buruk. Karena lelaki itu memintanya, dia dengan senang hati menurutinya. Ya, kenapa tidak? Mata pria itu berbinar, sedangkan mata Jared memancarkan kemegahan yang aneh. Nicole melihat sikap pria itu dan langsung tahu bahwa dia adalah seorang pembunuh bayaran. Pria itu memberi isyarat padanya dan berkata, "Ayo, gadis kecil. Aku akan memberimu handicap 3 ronde." "Itu tidak perlu." Nicole hanya berkata perlahan lalu melangkah maju dan menatap pria itu. "Lakukan gerakanmu." Sombong sekali. Dua pria sebelumnya memandang Nicole dengan kebencian di mata mereka, kesal dengan sikapnya yang tidak berperasaan dan merendahkan karena mengabaikan komandan. Mereka memandang Nicole dengan gelisah. Pandangan tegas muncul di mata Carlo. Sebagai orang yang berlatih bela diri, ia tidak akan menahan diri karena lawannya tidak mau menerima perlawanan. Dia memandang Nicole dengan sedikit penyesalan di matanya,
karena dia curiga penolakan gadis itu untuk menerima tawaran cacatnya hanya akan membuatnya kehilangan rasa malu. Mustahil baginya untuk menyakitinya, karena Jared sedang berdiri di sana mengawasi. Memikirkan Jared, tanpa sadar Carlo bergidik. Namun tak lama kemudian, dia segera mengalihkan perhatiannya kembali ke Nicole. Dia tersenyum ramah sebelum melakukan gerakan cepat dan menakutkan, tinjunya menyerang seperti guntur dan kilat. Carlo berteriak memperingatkan, "Lihat ini." Dia menyerang langsung ke wajah Nicole. Nicole secara halus membalikkan tubuhnya ke samping. Carlo meleset, namun tangannya yang lain sudah menyerang rusuk kiri Nicole dengan kekuatan penuh. Nicole acuh tak acuh, seolah dia sudah menebak langkah selanjutnya. Dia berbalik ke samping lagi dan menjinakkan serangan lawan yang mengancam. Dia begitu kalem, tenang, dan kalem, tidak mengeluarkan keringat. Carlo tampak sedikit terkejut, dan dia dengan cepat berubah dari menggunakan pukulan menjadi tendangan, memukul kaki kanannya secara horizontal dengan sangat keras hingga menimbulkan suara mendesis keras di udara seolah-olah sedang bergerak. Dengan kekuatan 1000 pound, namun Nicole bersandar dengan santai hingga tubuhnya membungkuk sempurna 90 derajat, menghindari serangan dahsyat Carlo. Carlo dengan cepat berbalik dan mengaitkan kaki kirinya untuk menendang pinggang Nicole. Dia tidak berbicara lagi sekarang. Ini jelas merupakan tindakan yang putus asa. Jika itu tentang Nicole, dia akan terluka parah. Kedua pria itu sebelumnya mengira Nicole tidak bisa menghindari gerakan Carlo kali ini. Lagi pula, dia baru saja selesai bersandar, dan mustahil baginya untuk bangkit kembali dan membalas serangan lain dalam waktu sesingkat itu. Bab 224. Tapi Nicole tidak berencana melawan. Sebaliknya, ia berbalik, kakinya menghadap tendangan kiri Carlo. Memanfaatkan kekuatan tabrakan, Nicole terlempar hampir 10 kaki ke belakang dan menjauh. Kedua pria sebelumnya menyaksikan dengan takjub. Nicole tidak hanya mengelak dengan indah tetapi juga memaksa Carlo mundur 3 langkah. Carlo memasang tatapan waspada di matanya. Kaki Nicole baru saja menyentuh kakinya dengan ringan, namun refleks ototnya mampu menghasilkan kekuatan yang sangat besar. Dia tidak bisa membayangkan akibatnya jika dia benar-benar ingin menyakitinya. Carlo berhenti menyerang sejenak. Dia bukan penjahat yang mau mengambil 1 mil sementara orang lain memberi 1 inci. Nicole tidak pernah menyerangnya secara aktif, dia bersikap defensif. Selain itu, dia tahu betul bahwa semua langkah sebelumnya telah gagal. Dia telah mengerahkan seluruh energinya, tetapi dia bahkan belum menyentuh sudut gaun Nicole. Ini jelas memberitahunya sesuatu. Carlo memandang Nicole dengan penuh penghargaan di matanya. Apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan tim spesialku? Semua orang menatap Carlo dengan mata tidak percaya saat Carlo memberikan undangannya yang keras. Jared adalah satu-satunya yang tidak terganggu. Ia menyipitkan matanya sambil berpikir, karena tadi, ia melihat sesuatu dari gerakan sederhana Nicole yang seolah digunakan untuk menyembunyikan kekuatannya. Namun serangan dan pertahanannya rapi. Jared merasa dia menyembunyikan sesuatu. Sementara itu, Carlo menatap Nicole dengan tatapan penuh harap. Pasukan khusus. Tatapan Nicole kosong tanpa emosi, dan dia memandang Carlo dan berkata, "Maaf." Dia menolak ajakan komandan. Kedua pria itu sebelumnya menatap Nicole, tidak percaya bahwa seseorang akan menolak komandan mereka. Salah satu dari mereka merasa kesal. "Hei, Nak, kamu harus berterima kasih atas tawaranmu. Dia adalah panglima tertinggi angkatan darat pertama kami di Hustuaberg." Yang lain menimpali dan berkata, "Tepat. Tahukah kamu apa arti undangan itu? Itu berarti masa depan cerah menantinya di militer." Nicole memahami nada pembicaraan kedua pria itu. Tapi dia tidak akan mengubah keputusannya, dia hanya menatap Carlo dan berkata, "Bersikap baiklah pada Zeke." Dia kemudian menyerah dan kembali ke sisi Jared. Jared tersenyum padanya dan bertanya, "Bagaimana?" Nicole menatapnya dan sedikit mengangguk. "Tidak buruk." Kapten memperhatikan semua itu dan terkejut dengan kemampuan Nicole. Awalnya dia mengira Nicole hanyalah wanita cantik biasa, dia tidak menganggapnya begitu luar biasa. Dia akan lebih terkejut lagi jika dia mengetahui bahwa penilaian Nicole terhadap Carlo tidak buruk. Carlo melangkah maju sambil tersenyum, menepuk bahu Zeke,
dan berkata kepadanya dengan wajah ramah, ikutlah denganku. Ibumu merindukanmu. Zeke membuat wajah masam. Bukankah kalian berdua sudah bercerai? Bagaimana kalian tahu ibuku merindukanku? Ada sedikit kecanggungan di wajah Carlo, namun memikirkan permintaan Nicole, dia menahan keinginan untuk memukul putranya dan bertindak sebaik mungkin. Itu baru saja diucapkan saat dia marah. Kami tidak bercerai. Mengapa kami ingin bercerai? Sangat senang, Zeke masuk ke dalam mobil dan memandang Carlo yang berusaha keras untuk tidak memukul Zeke dan berkata dengan penuh kemenangan, aku sudah tahu kamu tidak akan menceraikan ibuku. Jika kamu berani, kakek akan mematahkan kakimu. Bab 225. Pembuluh darah biru muncul di dahi Carlo. Dia kemudian berbalik untuk melihat Jared. Sampai jumpa, Tuan Palmer. Carlo kemudian memandang Nicole dengan ekspresi penyesalan karena kehilangan bakat seperti itu. Tolong beritahu saya jika Anda berubah pikiran, katanya. Nicole memandangnya tetapi tidak menanggapi. Namun sorot matanya menunjukkan bahwa dia mulai menyukai komandan ini. Carlo adalah petarung hebat. Ia mampu melawannya dengan percaya diri karena telah dilatih untuk melawan teknik pertarungan jarak dekat militer. Dia mungkin memegang posisi komandan, tapi dia tidak memaksanya melakukan apapun, juga tidak marah setelah kalah. Dalam arti tertentu, dia adalah petarung sejati. Carlo tidak marah ketika tidak mendapat respon dari Nicole. Sebaliknya, dia melambai padanya sebelum masuk ke mobil. Volkswagen Phaeton yang sederhana dengan cepat melaju keluar dari tempat parkir bandara menuju pusat kota Sanjoto. Di dalam mobil, Carlo memandang Zeke dengan senyum nakal. Kamu baru saja berbicara kasar, bukan? Katanya. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu berjanji pada Nicole. Zeke menatapnya dengan waspada. Dia tidak ada di sini sekarang. Jawab pertanyaanku, atau aku akan memberitahumu kalau kabur dari rumah itu tidak semenyenangkan yang kamu kira, kata Carlo sambil mencibir. Zeke tidak punya pilihan selain tersenyum dan menahannya, tanpa sadar mengangguk saat melihat wajah muram ayahnya. Carlo lalu mengendurkan tangannya yang terkepal dan menatap Zeke. Wanita itu adalah Nicole. Zeke mengangguk. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara lagi. Bukankah aku baru saja memanggil namanya beberapa kali? Apakah kamu sudah begitu tua hingga tuli? Melihat kemarahan di mata Carlo, Zeke diam-diam mundur beberapa inci dan menelan ludah. Kamu bilang kamu hanya akan meminta dan tidak memukulku. Carlo menarik napas dalam-dalam, masih menatap Zeke sambil terus bertanya. Bagaimana kamu mengenalnya? Zeke berpikir sejenak dan berkata dengan wajah serius, kami saling kenal secara online. Carlo memandang Zeke dengan curiga. Dan Zeke kembali menatapnya tanpa rasa takut. Dia tidak berbohong, karena dia dan Nicole memang bertemu secara online. Saat Zeke sepertinya mengatakan yang sebenarnya, Carlo kemudian mengalihkan pandangan curiga darinya. Putranya cukup mahir dalam bidang komputer dan menjunjung tinggi dirinya sendiri, sedemikian rupa sehingga dia bahkan meremehkan para profesor di Akademi Ilmu Pengetahuan. Dia terkejut karena Zeke bertemu orang-orang berkaliber tinggi di internet. Memikirkan hal ini, Carlo menggaruk rahangnya yang berjanggut dan tersenyum pada Zeke. Nak, aku tidak akan melarangmu bermain komputer. Jika Zeke dapat bekerja lebih keras dan menemukan beberapa orang sekaliber Nicole untuk digunakan, pasukan khusus akan menjadi lebih kuat. Zeke memandang ayahnya dengan jijik dan berkata terus terang, simpan saja. Tahukah kamu siapa Nicole? Bahkan Jaksa Agung Negara bagian Nottingbrook sangat menghormatinya. Dia tidak akan tertarik dengan tawaranmu. Apa? Mata Carlo menjadi gelap saat mendengar kata-kata Zeke. Bukan tanpa alasan Carlo berdiri pada posisinya saat ini. Itu hanya karena dia memiliki kemampuan dan penilaian yang luar biasa. Jadi dia langsung mencium sesuatu yang tidak biasa. Bab 226. Carlo melihat ke jalan di depan dan berhenti untuk bertanya pada Zeke. Zeke memandangi wajah kaget ayahnya dan duduk dengan tenang, menunggu mobil membawa mereka kembali ke Guzman Mansion alih-alih mengolok-oloknya. Saat Nicole melihat Zeke dan Carlo pergi, Jared berbicara dengan nada tidak senang di sampingnya. Mereka sudah pergi. Berhenti menatap sekarang. Biarkan aku mengirimmu kembali ke Riddle Mansion.
Nicole mengangguk dan membisikkan terima kasih kepada Jared. Jared mengangkat satu alisnya ke arah Nicole, karena Nicole selalu sopan padanya. Tapi dia tidak berkata apa-apa, hanya mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Segera, sebuah mobil sport berwarna biru metalik berhenti di depan mereka, dengan Klaus menjulurkan kepalanya dan menatap Nicole dengan heran. Aku tidak tahu kamu ada di sini juga, Nicole. Jared memandang mobil di depannya dengan cemberut. Klaus memperhatikan rasa jijik di wajah Jared dan berkata tanpa daya, Max mengira kamu akan pergi selama beberapa hari, jadi dia mengirim mobilmu ke Eperon untuk pemeliharaan. Itu akan dikembalikan dalam seminggu. Hari ini, saya akan menjadi supirmu. Nicole memandangi mobil sport Aston Martin terbaru di depan lalu melirik ke arah Jared. Dia kemudian masuk ke dalam mobil tanpa berkata apa-apa. Jared kemudian mengikuti dan duduk di sebelah Nicole. Atap bagian dalam kabin rendah, membuat keduanya duduk berdekatan. Nicole bisa dengan jelas mencium aroma samar kayu cendana di tubuh Jared. Baunya manis dan sejuk, seperti hutan setelah hujan, mengeluarkan aroma cedar yang bersih dan murni. Dia berbalik menghadap ke sisi lain, tidak mau mengakui bahwa dia terpesona oleh aroma wanita itu. Jared memperhatikan ekspresinya, dan senyuman perlahan muncul di wajahnya. Wajahnya tampak tampan menggoda di bawah cahaya remang-remang, tubuhnya seakan melayang tenang di permukaan air dengan pesona mematikan. Max selalu mengatakan bahwa atasannya adalah orang paling sempurna di dunia. Klaus melirik ke kaca spion lalu langsung membuang muka tanpa ekspresi. Max benar, ketika Jared benar-benar ingin menangkap seseorang, tidak ada yang bisa melarikan diri. Sayangnya, Nicole menghadap keluar jendela dan tidak bisa melihat wajah bosnya. Klaus menggerutu dalam hatinya, tetapi suaranya terdengar lembut ketika dia bertanya, bagaimana kalian berdua bisa menggonggong bersama? Nicole tidak memandangnya, tetapi berkata dengan nada murni, kami bertemu di Nottingbrookstead, dan kami berdua kembali pada waktu yang sama. Klaus sedikit terkejut. Tidak heran. Ngomong-ngomong, apa yang kamu lakukan di Nottingbrookstead? Saat itulah Nicole memandangnya, untuk mengurus bisnis. Tidak ada emosi dalam suaranya, tapi ada sedikit arogansi yang tidak bisa dijelaskan. Ya Tuhan, lebih baik diam saja, kata Klaus dalam hati. Tutup mulutmu dan teruslah mengemudi. Alis Jared berkerut. Dia dapat melihat bahwa Nicole tidak ingin bicara, jadi dia tidak bertanya. Sepertinya Klaus semakin berani akhir-akhir ini. Klaus menutup mulutnya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya bertanya karena bosnya telah memintanya untuk mengejar Nicole sebelumnya. Atasannya tidak hanya tidak menghargainya tetapi juga sombong. Nicole melemparkan ponsel hitamnya ke dalam tas dan mengeluarkan ponsel yang biasa ia gunakan. Dia tidak menghidupkan teleponnya selama 2 hari terakhir pada suatu malam. Sejak dia kembali ke negaranya, dia menyalakan ponselnya dan memasukkannya ke dalam sakunya. Bab 227. Nicole tidak menyangka ponselnya bergetar di sakunya. Nicole mengeluarkannya. Ada hampir 200 panggilan tidak terjawab, 80% di antaranya dari Daniel, Gloria, dan saudara-saudaranya, serta beberapa pesan dari Austin dan lainnya, menanyakan kapan biaya kuliah akan dilanjutkan. Apa yang telah terjadi? Dia bertanya-tanya. Saat Nicole hendak menelepon ke rumah, telepon di tangannya bergetar lagi. Itu Daniel. Dia mengangkat teleponnya. Daniel sudah terbiasa mendengar nada yang tidak terjangkau ketika dia menelepon Nicole. Dia tidak bisa bereaksi sejenak ketika pertama kali menelepon Nicole sampai dia menjawab dengan suara datar. Nicole, akhirnya kau mengangkat teleponnya, katanya, terdengar kaget. Gloria yang berada di sebelah Daniel mendengar perkataannya dan tiba-tiba menatap suaminya, matanya penuh rasa ingin tahu. Nicole mendengar kelelahan dan kegelisahan dalam suara ayahnya, dan dia hanya bisa mengerutkan kening. Apakah terjadi sesuatu di rumah? Daniel sudah berhari-hari dirawat di rumah sakit, merasa tertekan ketika dokter memberitahu dia tentang kondisi Tuan. Teka-teki Sir, yang semakin buruk. Kini setelah mendengar suara tenang putri kecilnya, entah mengapa ia merasa lebih tenang dan bisa berpikir lebih jernih. Nicole, datanglah ke rumah sakit pusat Sanjoto. Kakekmu sakit. Nicole mengerutkan kening dan tidak percaya Tuan Riddle Sir, yang selalu tangguh, sedang sakit.
Sepertinya kondisinya serius. Tuan Riddlesir memperlakukannya dengan baik saat pertama kali pulang, tidak menghakiminya berdasarkan rumor, dan mendukungnya dalam studinya. Dia selalu menaruh harapan besar padanya. Memikirkan Tuan Riddlesir, Nicole mengambil keputusan dan berkata kepada Klaus, "Maaf. Aku tidak akan pergi ke Riddle Mansion. Tolong kirimkan saya ke rumah sakit pusat Sanjoto." Jared mengangguk dan meminta Klaus memutar mobilnya. Dia lalu bertanya pada Nicole dengan wajah serius, "Apakah ada anggota keluargamu yang sakit?" "Itu kakekku." Dia mengangguk. Jared memandangnya dan berkata dengan muram kepada Klaus, "Cepat." Klaus mencengkeram kemudi, lalu menginjak pedal gas. Mobil sport berperforma tinggi itu mengeluarkan suara gemuruh pelan saat melaju langsung menuju rumah sakit pusat Sanjoto. Hanya butuh 5 menit bagi mereka untuk mencapai rumah sakit. Nicole keluar dari mobil dengan Jared di belakangnya, menghiburnya. "Dia akan baik-baik saja." Nicole tidak berkata apa-apa. Tuan Riddlesir ada di lantai 10. Mereka berdua bergegas menuju lift, di mana seorang wanita dikelilingi oleh penjaga sedang menunggu. Melihat mereka berdua mendekat, seorang penjaga mengangkat alisnya dan berkata dengan dingin, "Lift ini hanya diperuntukkan bagi wanita kita hari ini." Nicole tidak mau repot berdebat dengan penjaga itu. Dia menyingkirkannya untuk memberi jalan bagi penjualannya. Penjaga lainnya melihat kebrutalannya dan tersentak. Mereka menyingkir, meninggalkan jalan di tengah, memperlihatkan wajah wanita itu. Wanita itu merasa kesal, lalu menatap Nicole. "Bukankah aku sudah bilang pada kalian semua untuk tidak membiarkan orang lain mendekat?" Ada ekspresi terkejut di matanya saat melihat orang di belakang Nicole. "Apa, Liana datang ke sini untuk pemeriksaan kesehatan, tidak menyangka akan melihat Jared di sini." Dia tampak sedikit senang dan segera berjalan ke arah Jared. Bab 228. "Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu mencariku?" tanya Liana. Jared mengabaikan Liana dan berjalan melewatinya untuk menemani Nicole, diam-diam menunggu lift. Nicole tidak punya waktu untuk Liana. Dia melirik Jared dengan serius, karena dia masih ingat Jared menjelaskan kepadanya tentang Liana. Liana menatap dengan cemburu pada dua orang yang berdiri bersama. Dia mengenali Nicole sebagai gadis yang telah membawa Jared pergi dari pesta ulang tahun tempo hari. Jared mengabaikannya setiap kali dia melihatnya. Apa yang membuat gadis ini begitu istimewa sehingga dia menyukai Jared? Dia bertanya dalam hatinya. Liana bangga dengan tubuh dan penampilannya, tapi dia kehilangan rasa superioritasnya di hadapan Nicole. Jadi dia menatap pahit wajah cantik Nicole. Penjaga yang telah disingkirkan Nicole sebelumnya muncul sambil tersenyum ketika dia melihat dua orang asing berdiri di depan Liana. "Apakah kamu tahu siapa kami? Beraninya kamu mendorong wanita kami keluar." Dia tidak tahu kalau Liana sudah merelakan tempatnya di depan lift demi bisa mendekati Jared. Baik Jared maupun Nicole bahkan tidak melirik ke arah penjaga itu. Sementara itu, Klaus telah memarkir mobilnya dan datang. Dia mengangkat salah satu alisnya dan menatap Liana yang tampak cemburu dengan tatapan dingin. "Jaga anjingmu, Liana. Jangan biarkan dia menggonggong sembarangan." Liana menoleh ke belakang dan bergidik saat melihat Klaus. Keluarga jangkerman terkenal di Sanjoto. Mereka sama ganasnya dengan serigala dan akan menggigit begitu menemukan sasarannya. Keluarga jangkerman bukanlah anggota kelas atas, tapi mereka berspesialisasi dalam pelatihan dan memasok darah segar ke keluarga kaya. Setiap generasi mereka menghasilkan pembunuh paling berdarah dingin dan kejam yang akan ditugaskan untuk hidup bersama anggota muda, yang mereka anggap paling potensial, dari sebuah keluarga kaya. Dan di generasi ini, Klaus adalah orangnya. Ini bukan lagi rahasia di kalangan masyarakat kelas atas Sanjoto, jadi Liana menatap Klaus dengan sedikit ketakutan di matanya. Berpikir bahwa Klaus hanyalah seorang pemuda tampan dan manis, penjaga itu marah ketika mendengar Klaus menghinanya. "Nona Rogers, anak laki-laki cantik ini sangat kasar padamu. Aku akan memberinya pelajaran untukmu." Setelah itu, dia menyingsingkan lengan bajunya dan menyerang Klaus. Klaus acuh tak acuh. Ketika lift akan segera tiba, dia tidak ingin membuang waktu dengan penjaga itu. Dia melangkah keluar dan meninju perut penjaga itu, menjatuhkannya ke lantai.
Penjaga itu masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi keterkejutan memenuhi mata dan wajahnya. Meringkuk sambil mengerang kesakitan. Liana menatap dengan ketakutan di matanya. Dia segera berlari ke arah penjaga dan menamparkan wajahnya sebelum Klaus memukulnya lagi. Apakah kamu buta? Beraninya kamu bersikap kasar kepada Tuan Johnston dan Tuan Jangkerman. Dia tahu bahwa sikap tidak hormat pengawalnya terhadap Jared menyebabkan pertengkaran ini. Jika dia ingin memperbaiki keadaan, dia harus menunjukkan tekadnya pada Jared terlebih dahulu. Setelah menjelaskan maksudnya, Liana menatap Jared dan Klaus sambil tersenyum. Maafkan aku, Jared. Orang-orangku terlalu kejam dan telah menimbulkan masalah bagimu. Bab 229. Liana sama sekali mengabaikan Nicole, seolah dia tidak ada di sana. Jared melirik Liana dengan apatis. Darah segera terkuras dari wajah Liana, dan dia tampak ketakutan yang tak terlukiskan. Dia tahu persis siapa Klaus, dia hanya mengikuti dan melayani Jared. Dia pada dasarnya adalah pisau di tangan Jared. Dia takut tidak peduli seberapa besar Tuan Rochester. Manjakan dia, jika dia membuat marah Jared, Tuan Rogers akan berbalik melawannya. Liana masih berpikir untuk mengatakan sesuatu, tapi liftnya sudah tiba. Nicole dan Jared masuk. Klaus menatap Liana sambil tersenyum dan mengikuti Jared ke dalam lift. Penjaga itu akhirnya mendapatkan haknya. Dia terdiam setelah ditampar oleh Liana. Selama ini dia bersikap seperti pengganggu dengan persetujuan Liana. Liana menyeka tangannya dengan sapu tangan yang diberikan orang lain padanya dan berkata dengan dingin kepada penjaga yang tergeletak di lantai. Keluar dari sini. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Penjaga itu tampak menyesal dan tertegun, tidak tahu kenapa sikap Liana tiba-tiba berubah. Dia hanya melakukan hal yang sama seperti yang selalu dia lakukan. Tapi dia tahu dia tidak boleh menyinggung perasaan Liana. Jadi dia harus menahan rasa sakit dan merangkak pergi. Liana menatap pintu lift yang tertutup itu dengan kesal. Dia menyalahkan Nicole atas semua penghinaan yang ditunjukkan Jared padanya hari ini. Dia merobek sapu tangan di tangannya menjadi beberapa bagian. Peringatan Tuan Rochester perlahan-lahan menghilang dari pikirannya, dan yang tersisa di udara hanyalah suara gemeretak giginya. Nicole, Liana tidak tertarik untuk melakukan pemeriksaan kesehatan saat ini, jadi dia berbalik dan pergi bersama anak buahnya. Nicole tidak tahu apa yang dipikirkan Liana. Dia datang ke lantai 10, tempat gudang VIP berada. Daniel sedang duduk di depan pintu gudang, tampak tertekan dan lebih kurus dari sebelumnya. Gloria bersandar di bahunya, dan pipi kemerahannya sekarang tampak sedikit pucat. Mereka berbisik satu sama lain ketika pintu lift terbuka, dan Nicole muncul. Mata mereka berbinar, dan mereka segera berdiri dan berjalan menuju Nicole. Kenapa kamu tidak menjawab teleponnya? Kamu hampir membuatku takut sampai mati. Gloria memandang Nicole dengan mata merah. Nicole membuka mulutnya, ingin menjelaskan dirinya sendiri. Namun akhirnya dia hanya berkata, maaf. Daniel tidak ingin mengatakan sesuatu yang mencela, tapi hanya berbisik, tidak apa-apa asalkan kamu kembali. Nicole memandang mereka berdua, yang jarang terlihat ekspresi khawatir di wajah mereka, dan bertanya dengan lembut, bagaimana kabarmu? Daniel menoleh, seolah mencoba menenangkan dirinya, sebelum berkata, dokter mengatakan bahwa operasi perlu dilakukan, tetapi risiko komplikasinya tinggi, dan dia mungkin tidak dapat bertahan hidup. Nicole mengerti dan terlihat serius. Ini bahkan lebih serius dari yang dia kira. Saat ini, Samuel dan Spencer juga datang. Mereka berlari menuju Nicole di depan lift begitu mereka melihatnya. Kamu akhirnya kembali, Nicole. Steve dan Stanley mengikuti di belakang dengan ekspresi terkejut di mata mereka ketika mereka melihat Nicole. Karena begitu banyak orang yang menunjukkan kepedulian mereka terhadap Nicole, Norah mau tak mau bertanya, mau kemana, Nicole? Mengapa Anda tidak menghadiri makan malam keluarga hari ini? Kakek marah karena ini. Bab 230. Pantas saja dia merasa ada sesuatu yang hilang. Ternyata dia lupa menghadiri makan malam keluarga setiap Jumat malam. Namun Nicole tidak mempedulikan Norah, karena dia tahu Norah sengaja mencari masalah. Saat itu, Steve datang untuk menyelamatkan Nicole. Tidak ada gunanya membicarakannya sekarang.
Kakek jatuh sakit. Kita semua adalah keluarga, jadi tidak perlu ribut. Dia memandang Nicole dengan penuh pengertian, dan Nicole mengangguk, terima kasih padanya. Steve, aku mengerti. Ayah, Ibu, aku akan pergi menjenguk kakek dulu, ucapnya sambil berjalan memasuki gudang dengan tenang seolah tidak ada yang bisa mengganggunya. Nora tampak cemburu saat Nicole pergi. Dia kemudian memandang Jared, yang datang bersama Nicole. Dia mengira Nicole telah menggoda pria secara acak selama 2 hari terakhir, tidak menyangka Nicole akan melihat Nicole kembali bersama Jared. Setelah berhari-hari tidak bertemu Jared, Nora segera mendekat untuk menyapa. Jared, menurutku kamu tidak akan datang. Apakah kamu bersama Nicole? Dia sangat ingin tahu di mana Nicole dan Jared berada selama 2 hari terakhir. Ketika semua orang mendengar bahwa Jared dan Nicole mungkin telah bersama selama 2 hari terakhir, mereka merasa terlalu canggung untuk bertanya. Nicole baru saja tumbuh dewasa, dan Jared juga tumbuh dewasa, mereka berusaha untuk tidak ikut campur jika hubungan mereka normal. Namun yang membuat Daniel bingung adalah Jared sudah setuju untuk membatalkan pertunangannya dengan Nicole. Mereka belum menyebutkan masalah ini akhir-akhir ini. Steve memperhatikan orang tuanya tetap diam. Dia mendorong kacamata berbingkai emasnya ke atas hidungnya dan tersenyum ramah pada Jared. Halo, Jared. Aku tidak menyangka kamu akan mengetahuinya dan datang, ucapnya dengan nada menyesal. Bagaimana kondisi Tuan Riddle, Sir? Dengan serius. Jared mengangguk pelan. Daniel baru saja membicarakan kondisi Tuan Riddle, Sir. Jared hanya bingung kenapa Tuan. Teka-teki, Sir. Tiba-tiba jatuh sakit. Steve melihat keraguan-raguan Jared dan berkata terus terang, ini serangan jantung mendadak. Pengobatan dan perawatan konvensional tidak berhasil. Dia perlu dioperasi, jadi kami mencari dokter terbaik. Mengangguk mengerti, Jared menatap gudang dengan saksama, tapi tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Dia kemudian berbalik dan berjalan menuju lift dengan tenang. Klaus mengikutinya dan bertanya, apakah kamu akan pergi? Nicole masih di sini, tapi dia sudah pergi. Aku mencari Michael, kata Jared. Klaus segera mengerti maksud Jared. Dia kemudian mengikuti Jared dan pergi ke lift. Di lantai atas, tidak menyadari ekspresi kaget Steve dan Stanley di belakangnya. Michael Richmond adalah CEO Rumah Sakit Pusat Sanjoto. Mereka belum pernah bertemu dengan CEO Rumah Sakit, dan tidak ada yang tahu siapa CEO yang sulit dipahami ini. Mereka hanya tahu bahwa dia memiliki latar belakang pemerintahan.